Forza Milan, welcome to back channel Milan Ada di Hati. Hari ini tanggal 2 Maret 2022, Milan Ada di Hati akan memberikan update terbaru tentang pertandingan preview Milan versus Inter di semifinal leg pertama Coppa Italia yang berada di seri 0-0. Sebelum membahas hasil dari Milan dan Inter, saya turut bersimpati atas invasi Rusia kepada Ukraina, yang dimana Andriy Shevchenko atau Sheva memberikan statementnya di San Siro untuk mendapatkan dukungan dari fans Milan baik di dalam stadion dan di luar stadion. Milan bermain sangat menyerang dan dominan, dan Inter juga melakukan hal yang sama. Tetapi permainan Milan dan Inter ini kita berkaca pada kemenangan Milan di Serie A yang dimana menang 2-1, dan Inter ini bermain cukup baik untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh Giroud dan Leao. Terbukti pertahanan Milan baik Inter sama-sama unggul dalam menghalau permainan ini di dalam pertandingan Coppa Italia. Dan di dalam pertandingan Coppa Italia, Milan mempunyai tendangan sebanyak 13 ke arah gawang, dan Inter mempunyai 7 ke gawang AC Milan. Dan untuk penguasaan bola, Milan mempunyai persentase 48% dibanding Inter 52%. Dan akurasi untuk operan baik Milan dan Inter ini sama, mempunyai 81% operan yang sangat tepat kepada sesama pemain Inter maupun Milan. Dan Milan mempunyai sedikit tendangan sudut, yakni 2 dan Inter 4. Dan kartu kuning Milan mendapatkan 0 dan Inter 2. Pada permainan di starting line up Milan yang terdiri dari Romagnoli dan Tomori di lini pertahanan, dan untuk penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Mike Maignan, dan di sebelah kanan adalah Florenzi dan sebelah kiri adalah Theo Hernandez. Untuk di lapang tengah, berhubung Sandro Tonali itu absen, maka Pioli mempercayakan kepada Kessie dan Bennacer. Di depan Kessie dan Bennacer ada Leao dan Saelemaekers. Di depan tentunya adalah Olivier Giroud. Di pertandingan yang pakem 4-2-3-1, baik Inter 3-5-2 sama-sama mengendalikan counter attack. Terbukti Milan mendominasi untuk counter attack tersebut. Starting lap ini pada menit ke-26, Romagnoli digantikan oleh Kalulu. Kalulu adalah pemain muda yang sudah dipercayakan Pioli untuk mengisi di derby Milan. Terbukti dari beberapa pertandingan absennya Romagnoli dan Tomori, Kalulu bermain sangat baik dan impresif di lini pertahanan Milan. Dan untuk pertandingan ini juga ada satu kejadian di mana Skriniar melakukan pelanggaran kepada Giroud, yang dimana pelanggaran itu seharusnya dilihat dari VAR, tetapi wasit tidak mengeluarkan VAR dan mengecek VAR apakah itu foul atau tidak. Tentunya permainan Milan di leg pertama ini tanpa Tonali yang diakumulasi kartu. Untuk leg kedua di tanggal 20 April 2022, Milan akan bertindak bertandang di Serie A juga.
akan menggunakan sistem gol tandang, yang dimana keberhasilan tim tersebut bisa menuju ke fase berikutnya adalah dari gol tandang. Dan di pertandingan ini juga tentunya bisa menjadi gol apabila tendangan Saelemaekers tidak diblok oleh Samir Handanovic. Dan pertandingan ini juga di babak kedua terdapat banyak pergantian di mana Brahim Diaz, Mesias, dan Krunic dimasukkan di babak kedua. Ini adalah pertandingan simulasi untuk pertandingan Napoli, yang dimana Milan akan bertandang ke Napoli. Tentunya formasi yang diturunkan Pioli akan berdampak pada babak kedua, yang dimana dimasukkan Calabria, Krunic, Saelemaekers, dan Mesias. Dan ini membuat pertandingan Inter dan Milan di fase semifinal leg pertama sebagai pengujian mental para pemain. 0-0 atau seri untuk Milan ini sangat bagus karena Milan telah banyak dan tidak melakukan variatif serangan, yang dimana bertumpu pada Leao dan Saelemaekers di babak pertama. Tentunya di pertandingan ini juga akan diuji cobakan pertandingan untuk menatap Liga Serie A, yang dimana Milan sudah fokus di Coppa Italia dan Serie A, sementara di Inter fokus di 3 kompetisi, yakni Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Pertandingan ini juga menguji mental para pemain, yang dimana pemain Milan sangat mengandalkan Giroud di lini penyerangan, yang dimana absennya Ibrahimovic membuat formasi ini berjalan pakem untuk laga-laga Serie A selanjutnya. Dan tentunya untuk para penggemar Milanisti, seri ini adalah sangat bagus untuk menatap liga, yang dimana Milan telah memainkan beberapa pertandingan ini dengan sangat baik. Dan tentunya untuk di Coppa Italia adalah pemain Milan ini seharusnya bisa mencetak gol minimal 2, tapi wasit dan permainan sendiri yang bisa menentukan. Maka dari itu Milan saat ini sedang ingin meraih kemenangan di Serie A melawan Napoli tandang ke Naples, Stadion Diego Armando Maradona di Napoli. Milan di Coppa Italia sangat baik dan sangat diuntungkan karena jadwal dari Milan sendiri akan banyak berdampak positif daripada Inter. Tentunya hasil di Liga Coppa Italia bukan dijadikan patokan untuk Liga Italia. Kemungkinan pemainnya yang bisa untuk dipatokan bahwasanya di babak kedua Milan ini akan menjadi pondasi yang sangat baik untuk di Liga Italia Serie A menghadapi Napoli bertandang ke Naples, Diego Armando Maradona Stadium di Napoli. Sekian dari video Milan Ada di Hati. Kalau suka dengan video ini, like, share, dan subscribe. See you for next video. Forza Milan.